Bahaya laten klan Ba'alawi terhadap kaum pribumi. Sekelas kiai pun menjadi buta hati hingga sengaja menyebarkan hadis palsu demi menjunjung tinggi sang majikan klan Ba'alawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu kalau berdoa dalam doanya, ya Allah, jangan sampai dijilat api neraka min ahli baiti. Nabi berdoa jangan sampai anak cucunya dijilat api neraka. Allah terima. Allah yadkhula ahadun min ahli baiti an-nar, agar salah satu dari ahlu baitku tidak masuk ke dalam neraka. Fa'aqaniha, lalu Allah mengabulkan, memberikan apa yang Nabi minta. Ini dasar hadisnya. Ternyata di sini maudhu'un, hadis palsu, teman-teman. Hadis palsu. Sekian lama kami vakum dari jagat dunia peryoutuban tanah air, meninggalkan kawan-kawan seperjuangan dalam usaha membebaskan kaum pribumi dari perbudakan kaum keturunan imigran klan Ba'alawi. Ada perasaan kecewa yang amat sangat dalam terhadap saudara kita sesama bangsa pribumi Nusantara, terutama kepada sebagian ulama pribumi kita yang justru membela mati-matian klan Ba'alawi dan menuduh kita sebagai pembenci Ahlul Bait. Kekecewaan yang teramat dalam itulah yang kemudian membuat kami vakum sekian lama dan sempat berpikir untuk tidak peduli lagi terhadap kebodohan mereka yang terus-menerus diperbudak oleh klan Ba'alawi yang mereka puja-puja. Namun setelah sekian lama memantau perkembangan yang ada, hati ini bergejolak juga ketika melihat kebodohan orang-orang pribumi yang menjadi budak Ba'alawi terus mempertontonkan kebodohannya. Karena itulah kami bertekad untuk kembali lagi melawan kesombongan dan penguasaan klan Ba'alawi terhadap orang kita dan berusaha menyadarkan cara berpikir bangsa kita yang telah dibelenggu dan dijajah klan Ba'alawi sekian ratus tahun lamanya. Seperti yang telah kita katakan di awal, bahaya laten klan Ba'alawi sudah sangat kronis merusak cara berpikir dan meluluh lantahkan logika beragama bangsa kita. Bukan hanya orang-orang awam saja, bahkan sekelas kiai yang sudah sepuh pun menjadi buta hatinya hingga dengan sengaja menyebarkan hadis palsu demi membela dan menjunjung tinggi sang majikannya. Namanya Syukur Yakub, seorang kiai yang benar-benar bermental budak karena ia sengaja menyebarkan hadis palsu untuk mempengaruhi orang-orang supaya terus memuliakan sang majikannya. Ada beberapa hal yang ingin kita soroti tentang kiai bermental budak yang satu ini. Selain dia telah menyebarkan hadis palsu tentang Ahlul Bait yang dikatakan telah didoakan oleh Nabi untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka dan Allah telah mengabulkannya. Ada hal lain yang menjadi sorotan kita, yaitu tentang Ahlul Bait yang dikatakan oleh kiai bermental budak ini tidak lain adalah dikhususkan untuk klan Ba'alawi. Kita menghormati Ahlul Bait dan kita juga tidak mengingkari kemuliaan yang ada dalam diri mereka. Namun jika Ahlul Bait itu dikhususkan untuk klan Ba'alawi, maka sungguh picik kiai bermental budak yang satu ini. Sudah Ahlul Bait dikhususkan kepada golongan yang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, dia menyebarkan hadis palsu pula untuk mendoktrin orang-orang supaya memuliakan Ahlul Bait yang palsu juga. Ya, Ahlul Bait dalam ayat ini adalah para Alawiyin. Dalam ayat ini adalah para Alawiyin. Lillahi ta'ala, saudara. Ini sudah kata-kata dan ucapan yang sangat tidak berharga, saudara. Saya atas nama pribadi selaku pencinta setia, pencinta mati dari habaib saudara-saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu kalau berdoa dalam doanya, ya Allah, jangan sampai dijilat api neraka min ahli baiti. Nabi berdoa jangan sampai anak cucunya dijilat api neraka. Allah terima. Hadis yang biasanya dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian orang, di mana Nabi Muhammad SAW itu katanya berdoa kepada Allah agar anak turunannya, agar cucu-cucunya itu diselamatkan dari api neraka. Maka kami akan membacakan dalam kitab ini, Faidul Qadir Syarhul Jami' Shaghir. Ini karya Al-Alamah Al-Munawi yang ditahqiq atau ditaklif oleh Muhammad bin Nasr Abi Jabal. Nabi Muhammad SAW berdoa, Sa'altu Rabbi alla yadkhula ahadun min ahli baiti an-nar fa'aqaniha. Aku meminta kepada Tuhanku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alla yadkhula ahadun min ahli baiti an-nar,
agar salah satu dari ahlu baitku tidak masuk ke dalam neraka. Fa'atoniha, lalu Allah mengabulkan, memberikan apa yang Nabi minta. Ini dasar hadisnya. Ternyata di sini maudhu'un, hadis palsu teman-teman, hadis palsu. Saya pribadi kalau dengar hadis ini, mereka udah jadi jaminan. Syukur Yakub udah jamin apa belum nih kira-kira? Islam itu agama yang adil tanpa pandang bulu. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik pria maupun wanita, maka potonglah kedua tangan mereka. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, andaikan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka pasti saya yang akan memotong tangannya Fatimah putriku sendiri. Itu katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan hadis palsu sebagai jaminan untuk cinta mati kepada klan Ba'alawi, karena alasannya jelas bahwa majikan mereka itu telah mendapatkan jaminan terhindar dari api neraka berkat doa Nabi kita. Jelas adalah sebuah doktrin sesat yang sengaja disebarkan oleh kiai bermental budak ini. Kita tidak peduli lagi dengan status kiai atau apapun itu. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, sealim apapun keilmuannya, jika hati serta cara berpikir mereka masih terjajah dan terbelenggu oleh doktrin majikannya, maka bagi kita dia hanyalah sampah yang hanya akan menjadi penyakit bagi kaum pribumi Nusantara. Sikap fanatik terhadap sang majikannya telah membuat hatinya benar-benar buta, sehingga dengan sengaja menyebarkan hadis palsu supaya orang-orang terjerumus mengikuti kebodohan. Sebagai seorang kiai yang katanya alim alamah, seharusnya dia tahu bahwa yang sedang ia sebarkan adalah hadis palsu, dan kita yakin dia tahu akan hal itu. Dari sudut pandang manapun tentang isi hadis palsu tersebut, kita sebagai orang awam pun akan melihat dengan jelas kejanggalannya. Bahkan jika seandainya hadis tersebut bukan merupakan hadis palsu, maka akal sehat manusia pun akan mempertanyakan di mana letak keadilan Tuhan jika orang yang merupakan keturunan Nabi kelak akan terhindar dari api neraka berkat doa dari datuknya. Dari kasus ini, kita jadi berpikir, mungkinkah karena hadis palsu ini juga yang menjadi dasar bagi oknum-oknum Ba'alawi untuk berbuat semena-mena, berbuat sesuka hati mereka selama hidup di dunia, mencaci maki orang lain tanpa merasa berdosa, hingga ada oknum dari mereka yang melakukan pembunuhan kejam terhadap satu keluarga yang merupakan jamaahnya hanya karena dia ditagih hutangnya. Bisa jadi karena mereka merasa terhindar dari api neraka sesuai hadis palsu itulah yang pada akhirnya membuat mereka melakukan berbagai kerusakan di dunia tanpa sedikit pun merasa takut api neraka, karena telah dikatakan bahwa mereka telah dijamin untuk terhindar dari itu semua. Jika melihat kenyataan yang ada, maka tidakkah kiai bermental budak yang satu ini bisa berpikir waras bahwa apa yang ia sampaikan justru telah merusak keluhuran ajaran Islam? Bayangkan jika apa yang dikatakan kiai bermental budak ini diyakini penuh oleh oknum-oknum Ba'alawi, maka apa yang akan terjadi di negeri kita ini? Jelas itu akan menjadi awal dari kehancuran negeri kita, karena orang-orang Ba'alawi akan bebas berbuat dosa tanpa merasa takut sedikit pun, karena katanya ada jaminan dari Nabi kita bahwa mereka akan terhindar dari panasnya api neraka. Semoga Allah melindungi negeri ini dari kehancuran akibat kebodohan kaum pribumi yang begitu bodoh menyerahkan harga diri menjadi budak klan Ba'alawi.